blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. They came with their tanks and their planes, with ravaging fiery flames, and nothing remains, just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Women and children alike, murdered and massacred night after night, while the so-called leaders of countries afar debated on who's wrong or right. But their powerless words were in vain, and the bombs fell down like acid rain. But through the tears and the blood and the pain, you could still hear that voice through the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in the night without a fight. We will not go down in Gaza tonight. Saudara-saudara sekalian, Al-Imam Al-Khomeini kurang lebih 3.000. Allah Ta'ala alaih, teroris Israel. Saudara sekalian, kalian adalah manusia-manusia mulia. Kalian adalah manusia-manusia
yang memiliki nurani. Kalian adalah sebaik-baik manusia, datang dari jauh. Kalian datang ke tempat ini tidak lain kecuali menjalankan undang-undang dasar negara kita, menjalankan apa yang diamanatkan oleh setiap pahlawan negeri ini, sehingga darah mereka tidak akan pernah sia-sia dikarenakan kehadiran Anda di tempat yang mulia ini. Saudara sekalian, sebagai kecintaan kita, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan disampaikan oleh saudara kita. Hiduplah Indonesia Raya. Saudara sekalian, kita tunjukkan kepada musuh kita umat Islam tetap bergandeng tangan dan bersatu padu. Tidak akan ada kekuatan yang menghancurkan kita kaum muslimin, akan tetapi Zionislah yang akan hancur. Allahu Akbar. Saudara sekalian, kalau ada takbir sekali, maka takbirnya 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung ke mampus Amerika, mampus Israel. Kita coba takbir. Saudara sekalian, mari kita baca doa wahda bersama. La ilaha illallah. Na'budu illa iyyah.
anfusikum. La ilaha illallah. Wahdahu anjaza wa'da wa nasara abda wa azza junda wa hazama al-ahzaba wahda walahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiit wa yumiitu wa yuhyi حي لا يموت بيده الخير إنك على كل شيء قدير. تكبير. Maju. Agak cepat sedikit. Takbir. Ibu-ibu. Allahu Akbar. Hapus Amerika. Agak cepat sedikit. Hapus Israel. Mohon agak cepat sedikit. Agak cepat sedikit. Israel. Ganyang Amerika. Ganyang Israel. Hapus Amerika. Hapus Israel. Ganyang Amerika. Ganyang Israel. Takbir. Untuk segera terus yang dari belakang, yang di belakang segera menyusul. Agak sedikit lari. Ibu-ibu di ibu-ibu. Allah Allah ya Rabbana. Muslimin ikhwanuna. Agak musuh kita. Takbir. Allahu Akbar. Ada rantai. Perhatikan. Mampus Amerika. Mampus Israel. Mampus Amerika. Mampus Israel. Takbir. Allahu Akbar. Belakang kendaraan. Zionis terkutuk. Amerika mampus. Ayo jangan takut. Hancurkan Israel. Zionis penakut. Kita berani. Hancurkan Israel. Merdeka Palestina. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan Zionis Israel atas Palestina harus dihapuskan. Mampus Israel. Mampus Amerika. Mampus Israel. Mampus Amerika. Merdeka Palestina. Merdeka Palestina. Bebaskan Palestina. Kita sudah terbiasa dengan bahasa perlawanan, tetapi Zionis tampaknya harus kita ajari dengan kata-kata perlawanan. Lawan Zionis. Lawan Israel pengecut. Ayo jangan takut. Hancurkan Israel. Hancurkan Amerika. Kita tidak berbicara soal surga, tetapi konsistensi untuk melakukan perlawanan terhadap
musuh kita bukan sesama muslim yang kita sering dipecah belah oleh media-media Islam goblok seperti Ar-Rahman dan sebagainya. Musuh kita adalah Zionis. Sunni dan Syiah tidak akan pernah dipisahkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mampus Amerika. Mampus Israel. Setan besar Amerika. Setan besar Israel. Allahu Akbar. Hidup Palestina. Hidup Islam. Hidup ukhuwah. Allahu Akbar. Makasih Pak. Mohon jangan mengganggu lalu. Mampus Israel. Mampus Israel. Jawab Amerika atau Israel? Amerika lalu Israel. Terkutuk Amerika. Terkutuk Israel. Terkutuk Amerika. Biadab Israel. Biadab Amerika. Biadab Israel. Pengecut Amerika. Pengecut Israel. Pengecut Amerika. Pengecut Israel. Biadab Amerika. Biadab Israel. Biadab Amerika. Biadab Israel. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara sekalian, kenal apa itu hidup? Imam mengajarkan kepada kita sebagaimana ketika Imam Al-Husain menanyakan kepada putra abangnya bagaimana rasa kematian, wahai putraku Qasim. Ibnul Imam Al-Husain mengatakan, demi Allah, kematian bagiku lebih manis daripada madu. Jika kematian bagi kalian lebih manis daripada madu, apa arti semua ancaman? Apa arti semua teror? Apa arti mereka mengancam diri kita dengan kematian? Bukankah kalian adalah putra-putra Al-Imam Al-Husain? Bukankah kalian telah belajar banyak dari setiap pejuang Karbala? Mereka kehausan,
Namun di waktu yang sama mereka mengatakan, wallahi ma itu illa jamil, demi Tuhan aku tidak melihat putraku yang tersembelih, bayi-bayiku yang kehausan, kecuali hanya keindahan. Ini arti kematian bagi setiap pejuang. Mereka yang bersama Al-Imam Al-Khomeini, mereka yang bersama As-Sayyid Ali Al-Khamenei, mereka yang bersama Sayyid Hasan Nasrallah tidak akan pernah takut dengan semua jenis ancaman ataupun kematian, karena Ahlul Bait selalu meneriakkan di telinga kita dan masih terdengar di telinga kita, kematian bagi kami hal yang biasa, dan kemuliaan kami di sisi Allah semata hanya syahadah, semata mendapatkan keridhaan yang diidam-idamkan manusia yang terlahir di Ka'bah. Saudara sekalian, di tempat ini Yaumul Qud adalah untuk dunia. Limit tuh. Yaumul Qud Ya, adalah masalah dunia. Terbatas. Akhir Yaumul Qud adalah milik semua bangsa. Yaumul Qud adalah simbol pembelaan terhadap orang-orang yang tertindas. Oleh karena itu siapapun yang hari ini mereka keluar meneriakkan anti Amerika dan Israel, menghidupkan Yaumul Qud, maka berarti mereka adalah orang-orang yang membela keadilan dan membela orang-orang yang tertindas. Saudara sekalian, sudah layaknya kita bangga diri. Hari ini saya mendapatkan informasi yang sangat kuat bahwa di seluruh dunia ada 80 negara mereka mengadakan Yaumul Qud di hari yang sama. Allahu Akbar. Di satu negara mereka menyebutkan ada 770 kota mereka meneriakkan anti Amerika, al-maut di Amerika. Dan di Indonesia sendiri, saudara sekalian, bukan hanya di Semarang, bukan hanya di Surabaya, bukan hanya di Jakarta, akan tetapi di daerah-daerah termasuk Banjarmasin dan juga di tempat yang lain di Makassar dan hampir beberapa kota yang lainnya di Indonesia, semuanya adalah meneriakkan mampus Amerika, mampus Amerika, mampus Amerika, mampus Amerika, mampus Israel. Aku mendengar tangisan mereka, jeritan mereka, seruan mereka, anak-anak Palestina. Seruan itu semakin jelas ku dengar. Di mana kalian, saudaraku? Di mana kalian? Jangan lupakan kami, saudaraku. Jangan lupakan kami. Kami menunggumu, saudaraku. Kami menunggumu. Kami akan selalu menunggumu. Hatiku teriris-iris, sebab pada hari ini begitu banyak umat muslim sedang menikmati tidurnya. Sedang di belahan bumi lainnya, umat muslim dipaksa untuk tetap terjaga. Sebab pada hari ini begitu banyak pikiran dan pendengaran umat muslim sedang hanyut dalam keindahan dunia. Sedang di belahan bumi lainnya, mereka dihibur oleh suara bom dan letupan senjata. Sebab pada hari ini begitu banyak umat muslim sedang tertawa ria. Sedang di belahan bumi lainnya, wanita dan anak-anak Palestina tak punya lagi air mata untuk diteteskan, apalagi untuk tertawa. Hatiku begitu tersayat-sayat,
Sebab kedua kaki ini hanya mampu melangkah dari Masjid Raya menuju Mandala. Ia tak mampu sampai ke bumi jihad Palestina, berdiri tegak menyelamatkan Al-Aqsa. Sebab kepalan tangan ini hanya mampu membumbung ke angkasa, menggemakan takbir padanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Mampus Israel! Ia tak mampu mengangkat senjata dan mengarahkannya ke musuh-musuh yang telah membuat para wanita dan anak Palestina begitu menderita. Sebab suara lantang ini hanya mampu menggema melawan suara kendaraan di sepanjang jalan sana. Ia tak mampu berteriak seperti mujahid Palestina di hadapan tang-tang baja. Wahai Allah, pada hari ini kami sedang berbaris di depan jalan sebuah kota. Jumlah kami mungkin tak banyak, namun giroh kami ribuan kali lebih besar dari sekedar nyali para pengecut yang ingin merebut Al-Aqsa. Wahai Allah, sampaikan doa dan salam jihad kami kepada mujahid-mujahidah Palestina. Turunkan bala tentaramu sebagaimana tentara perang Badar di bumi jihad Palestina. Himpunkan dan satukan giroh kami dalam ruh-ruh mereka yang sedang berjuang di bumi jihad Palestina. Maka saksikanlah oleh kalian, wahai musuh-musuh Allah, bahwa giroh mujahid-mujahidah Palestina hari ini dan akan datang ribuan, bahkan jutaan kali lebih dahsyat dari hari sebelumnya. Kekuatan mereka akan bertambah dan terus bertambah hingga kalian takkan mampu menghitung jumlahnya. Hingga dari setiap kesyahidan satu mujahid-mujahidah akan muncul 1000 mujahid-mujahidah baru meneruskan perjuangan mereka. Hingga bumi pun bergetar menahan derap langkah mereka. Ketahuilah wahai Israel, sebutir peluru yang menembus dada seorang mujahid-mujahidah selalu menjadi senyum kemenangan di wajahnya. Sebab jihad adalah jalan juang kami, dan syahid di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi. Perjuangan ini takkan pernah berhenti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertengahan tahun 2000 ada penelitian di Eropa menanyakan pendapat mereka tentang Israel. Terhadap 7.500 warga Eropa ditanyakan tentang Israel, 60% lebih tidak percaya kepada Israel. Takbir! Israel adalah musuh yang nyata, dan sekarang kita mempertunjukkan kenyataan itu di antara kaum muslimin, bahwa Israel adalah pusat dari seluruh kerusakan kaum muslimin. Saudara sekalian, kita semua ketahui bahwa Imam Khomeini mengatakan bahwa revolusi Islam Iran tidak akan selesai
sebelum Palestina kembali dan terlepas dari Israel. Saudara sekalian, kalau 1 miliar umat Islam menghadapi sekelompok kecil masyarakat Zionis yang ada di Israel, seperti kata Imam Khomeini, setiap orang membawa 1 ember, negara itu akan tenggelam. Tetapi kenyataannya 1 miliar sekarang ini bagaimana di hadapan Israel? Bagaimana nasionalisme Arab? Bagaimana pan-Arabisme? Saudara sekalian, masalah Palestina bukanlah masalah nasionalisme. Masalah Palestina adalah masalah masyarakat, masalah kemanusiaan. Karena itu kita adalah bagian dari masyarakat pencinta keadilan. Kita semua tahu bahwa Israel bertentangan dengan seluruh prinsip-prinsip akal sehat. Kita semua tahu bahwa Zionis menentang prinsip-prinsip kenabian yang dianut oleh keyakinan orang-orang yang beragama, agama Abrahamia. Karena itu, saudara-saudara sekalian, apakah kita di sini berdiri tidak atas nama kepentingan keadilan, kita berdiri atas nama keadilan. Allahu Akbar. Mampus Amerika. Mampus Israel. Mampus Amerika. Mampus Israel. Mampus Amerika. Mampus Israel. Apakah kita juga tidak bicara tentang kebangsaan kita? Kenyataannya, kepentingan-kepentingan Amerika dan kepentingan-kepentingan Zionis di dalam negara yang kita cintai ini, kita bisa mendapatkan konfirmasi, mendapatkan satu acuan bahwa bangsa kita ini di dalam undang-undang penanaman modal, bahwa banyak aset bangsa kita ini bukan lagi milik bangsa kita. Karena itu bukan tidak mungkin Anda akan melihat Palestina di bumi ini. Bukan tidak mungkin Anda akan melihat Zionis akan mengambil tanah-tanah kita. Karena itu kita juga berdiri di sini atas nama kebangsaan, bahwa kita tidak ingin ada penjajahan atas nama apapun di dunia ini. Takbir. Mampus Amerika. Mampus Israel. Mampus Amerika. Mampus Israel. Mampus Amerika. Mampus Israel. Palestina menunjukkan kepada kita bahwa masyarakat Islam berada dalam satu keadaan di mana persatuan mereka sangat lemah. Tidak ada cara yang lain untuk membuat satu masyarakat itu hancur ketika persatuan itu hancur. Karena itu Al-Quds pada hari ini kita menyerukan persatuan, mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita dan menyambut secara terbuka bahwa persatuan adalah kewajiban agama, persatuan adalah tauhid, sebagaimana dikatakan Ayatullah Sayyid Muhammad Baqir Sadr. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa la'natullah ala Amerika. Laknat Amerika. Laknat Amerika. Laknat Israel. Laknat Israel. Laknat Amerika. Laknat Amerika. Laknat Israel. Laknat Israel. Bismillah, yang dengan namanya kita datang ke tempat ini, yang dengan acaranya telah ditelehkan benih kesadaran dunia, ibarat seorang penanam tanaman. Imam Khomeini telah menetapkan hari Al-Quds, Jumat terakhir bulan Ramadan, sebagai hari Palestina. Hari Al-Quds akan memanggil panggilan setiap orang bahwa tanaman Islam tumbuh sejak pertama kali Al-Quds ditetapkan. Mampus Amerika. Mampus Israel. Mampus Amerika. Mampus Israel. Mampus Amerika. Saudara sekalian, penanam ini bukan sembarang penanam. Penanam ini telah melihat buahnya saat ditanam. Hari pertama Imam menegakkan ini, semua asing, seakan-akan sebuah negara yang berurusan dengan Palestina hanya sebuah negeri. Tapi hari ini
kita saksikan tanaman itu tumbuh, dan seperti ucapan penanamnya, memastikan bangsa Palestina akan mencapai kemerdekaannya dengan teriakan labbaik ya Hussein, 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 labbaik ya Hussein. Saudara sekalian, apa yang menjadi jaminan tanaman ini tumbuh? Kecintaan kepada keadilan, kecintaan kepada mustad'afin, pembelaan kepada orang-orang tertindas, dan siap menghadapkan wajah kita kepada setiap zalim yang ada di muka bumi. Imam mengajarkan konsentrasi kita ada pada Palestina. Konsentrasi kita seperti diisyaratkan, hanya dengan mengambil air kita akan menenggelamkan Israel di sana. Sesungguhnya batu-batu yang dilempar adalah menjadi batu sijil, batu api neraka yang membunuh setiap Israel. Tapi di tempat ini, kepalan tangan kalian adalah bentuk jalan api-api itu yang memastikan kekuatan Palestina dan penghinaan kepada Amerika pendukung Israel. Laknat Amerika! Laknat Amerika! Laknat Israel! Laknat Israel! Saudara sekalian, Al-Quds tidak putus dari misi nubuwat, bahwa sepanjang sejarah hak dan batil selalu bertarung. Hari ini hak telah tumbuh, terus bersatu untuk memberikan sebuah perhatian yang paling inti, bahwa ketika Israel bukan sebuah negara, tetapi militer yang datang untuk menguasai dan membentuk tatanan sosial yang mengatasnamakan negara. Hari itu Al-Quds memberikan kesadaran kepada bangsa ini. Al-Quds telah memberikan arti pada makna Indonesia dan keindonesiaannya, yaitu selama bangsa ini bangsa yang tidak sadar tanah airnya, maka dia perlu acara kegiatan Al-Quds. Al-Quds menyadarkan setiap orang akan tanah airnya, agar mereka tahu siapa pencuri-pencuri yang datang pada negerinya. Hari ini semua dunia membacakan wirid. Wirid itu berkata, laknat Amerika, laknat Amerika, laknat Israel, laknat Israel, laknat Amerika, laknat Amerika, laknat Israel, laknat Israel. Saudara sekalian, teriakan seperti ini jangan kalian anggap kecil. Sesungguhnya di Palestina kalian bersambung satu persatu dengan setiap pecinta yang berteriak pada Palestina dan mengutuk Israel. Saat itu orang-orang Palestina meyakini dirinya bahwa mereka tidak pernah sendiri untuk melawan kezaliman. Laknat Amerika, laknat Amerika, laknat Israel, laknat Israel, laknat Amerika, laknat Amerika, laknat Israel, laknat Israel. Saat yang sama di Israel sana dan di Amerika, hari Al-Quds boleh jadi mereka tertawa pertama kali ditegakkan, tapi hari ini mereka juga menyaksikan zaman gelap, kegelapan bagi Amerika dan Israel. Zaman kegelapan itu memastikan langkah mereka menjadi sangat teroris, mereka menjadi sangat kejam, mereka menjadi membuang akal, dan semua manipulasi mereka mulai terbongkar. Ini memastikan bahwa kalian berada di jalur minat zulumati ilan nur, bahwa kepastian tanaman ini insya Allah satu hari kita akan menyaksikan bahwa Al-Quds adalah simbol kemerdekaan dunia, dan terorisme di muka bumi akan hilang bersama teriakan kalian, labbaik ya Hussein, labbaik ya Hussein, labbaik ya Hussein, labbaik ya Hussein, labbaik ya Hussein. Saudara sekalian, Israel hari ini adalah bentuk perpecahan, fitnah, adu domba, ego, kemauan diri yang didominankan.
Tapi pengikut Al-Husain tiba-tiba berkata, kami siap mengorbankan apa saja demi kebaikan, sekalipun ayah kami mati, sekalipun istri kami mati, anak-anak kami mati, semua berkorban untuk teriakan kebaikan. Kami akan selalu katakan, selama ada kata labbaik ya Husain, kita akan memastikan tanaman Al-Palestina ini akan tumbuh dan memastikan kemenangan. Labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ikhwan sekalian, kalau ada sebuah tempat yang dapat menyatukan hati insan-insan mukmin, maka Al-Quds adalah namanya. Kalau ada insan yang dapat menyerukan isi hati Islam, isi hati para nabi, isi hati para wasi, maka Ruhullah adalah namanya. Kalau ada insan yang mampu memegang amanah dengan baik, memegang panji Islam dengan kuat, meninggikan di atas 7 langit, maka Khamenei adalah namanya. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mampus Amerika! Mampus Israel! Mampus Amerika! Mampus Israel! Kalau ada yang mau meniru dan yang bisa mempraktekkan ajaran agama dengan baik, yang mengakui bahwa Al-Quds dan Palestina, Muqawamah adalah bagian tak terpisahkan dari agama, merupakan kewajiban yang perlu kita sempurnakan sebagaimana sholat, puasa dan lain sebagainya, maka orang itu adalah putra Karbala. Siapapun mereka yang ikut serta dalam Al-Quds adalah pemilik jiwa-jiwa merdeka. Mereka adalah kawan-kawan kita. Mereka adalah pembela kemanusiaan, pembela keadilan dimanapun mereka berada. Labbaik ya Husain! 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 Kepada Anda pengendara, kepada Anda yang menonton, kami di sini tidak layak untuk ditonton. Kami di sini ingin mengajak Anda sekalian untuk bergabung, memiliki sifat insani yang murni, cinta keadilan, hobi kepada membela yang lemah. Saya umumkan bahwa Jumat terakhir di bulan suci Ramadan ini ada kelompok-kelompok manusia yang peduli kepada manusia yang lain, yang ingin menyadarkan yang lainnya bahwa pada bulan suci ini ada kawan kita, saudara kita yang tertindas. Kami umumkan bahwa bulan suci Ramadan di hari Jumat terakhir adalah sebuah perlawanan antara kaum mustadafin melawan mustakbirin di dunia. Mampus Amerika! Mampus Amerika! Mampus Israel! Mampus Amerika! Mampus Israel! Mampus Amerika! Mampus Israel! Kepada Anda yang menggantungkan nasibnya kepada Zionis Israel, kepada Anda yang menjilat tangan Amerika, ketahuilah bahwa mereka adalah lemah. Mereka tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Mereka diungkapkan oleh Al-Quran lemah seperti rumah sarang laba-laba. Hanya kekuatan Allah yang dapat mengalahkan segala-galanya. Hari ini kita mengerti bahwa ternyata kepalan tangan ini tidaklah sia-sia. Dengan kepalan tangan ini kita akan umumkan kepada dunia bahwa dengan kekuatan takbir kita akan kalahkan seluruh kekuatan jagat, seluruh antek-antek Zionis dan semua yang ingin berbuat anarkis di muka bumi ini. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mampus Amerika! Mampus Israel! Mampus Amerika! Mampus Israel! Saya ingin sekarang kita kompak, angkat tangan kita, kepalkan tangan kita. Kalau Anda berdiri di posisi saya, Anda akan lihat betapa tangan-tangan yang biasa kita gunakan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tangan ini pula, dengan menyuruhkan takbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita katakan
bahwa selain Allah itu kerdil, selain Allah itu kecil, termasuk Israel dan Amerika. Kita sempat mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mampus Amerika, mampus Zionis, mampus Israel. Anda lihat betapa kuatnya suara Anda, betapa hebatnya kepala tangan Anda. Anda di sini tidak sedikit, satu kepala, satu otak, satu kepalan tangan yang mengerti siapa lawannya, siapa kawannya. Ia tidak akan pernah dihancurkan oleh kekuatan manapun. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mampus Amerika, mampus Israel, mampus Amerika, mampus Israel. Hari ini berkumpulnya kita di tempat ini membuktikan bahwa tragedi Karbala bukan isapan jempol. Hari ini di tempat ini kita ingin umumkan bahwa yang namanya Husain bin Ali bin Abi Thalib tidak akan pernah punah, tidak akan pernah meninggal dunia. Beliau selalu hidup mengobarkan semangat insan-insan mukmin. Di sini kita ingin umumkan bahwa kami adalah insan mukmin, hanya mukmin yang mampu menyambut seruan Al-Husain sallallahu alaihi. Kita ucapkan labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Mampus Amerika, mampus Israel, mampus Israel. Al-Quds selamanya akan terus diadakan peringatan-peringatannya. Demo-demo anti-Israel akan terus diselenggarakan. Mengapa? Karena seruan untuk membela keadilan akan terus diidam-idamkan sampai seluruh umat manusia hidup dalam kedamaian. Selama Zionis Israel tetap dengan perlakuannya dan akan terus tetap dalam perlakuannya, maka insan-insan mukmin, orang-orang seperti kita, dimanapun mereka berada, akan mengucapkan dengan serempak, mampus Israel, mampus Israel, mampus Israel, mampus Israel, mampus Israel, mampus Israel. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saksikan sekarang kita bakar bendera Israel. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mampus Amerika. Mampus Israel. Mampus Israel. Mampus Amerika. Mampus Amerika. Mampus Israel. Mampus Israel. Saudara kita, kami mohon untuk tenang kembali. Kita akan dengarkan orasi saudara kita Farid dari Solo. Kepada beliau kami serahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Saudara-saudara, hari ini kita berkumpul saudara-saudara karena kita menunjukkan kecintaan kita sesama muslim. Ada yang bilang saudara, hari ini kita kurang kerjaan, di bulan Ramadan ada apa kita mengadakan demo, buang-buang waktu. Manusia-manusia ini adalah manusia-manusia pikirannya licik. Kita di sini kita menyatu karena kita tahu umat Islam di sana di Palestina sudah dijauhi oleh sebagian saudara-saudaranya di sekitarnya saudara. Palestina dikelilingi oleh negara-negara Arab, tapi mereka semua bisu, mereka semua tuli, mereka lebih senang jadi budak Amerika, jadi budak Zionis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Justru kita ya di sini yang peduli karena kita punya nurani kita kepada saudara kita sesama muslim yang dari tahun 1948 sampai saat ini dihinakan seperti itu, dan mereka semua sebagian negara-negara Arab itu berfoya-foya membuang uangnya, tidak peduli pada saudaranya di Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang sia-sia? Kita atau mereka yang menghina kita? Mereka lah yang sia-sia. Mereka besok bertanggung jawab di akhirat karena sesama muslim adalah saudara. Innamal mu'min ikhwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dipecah belah kita seperti di Sampang, seperti saudara, seperti di Syria.
Mereka sebagian orang katanya mau berjihad di Syria, padahal mereka tidak tahu bahwa pemberontak-pemberontak itu dibiayai oleh Amerika. Pemberontak-pemberontak itu dibiayai oleh Zionis, karena Bashar al-Assad tidak bisa ditaklukkan oleh Amerika. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mampus Amerika! Mampus Amerika! Mampus Zionis! Hidup Islam! Hidup ukhuwah! Allahu Akbar! Selama Zionis masih bercokol, selama Zionis masih dilindungi oleh Amerika, kita akan terus mengadakan demo-demo anti Amerika, anti Zionis. Allahu Akbar! Saudara, Amerika itu bukan hanya menghancurkan di Palestina, di Indonesia, di Freeport, bumi Freeport yang kaya raya itu tidak dinikmati oleh orang Indonesia. Yang menguasai adalah Amerika dan sebagian cecungu orang di istana. Allahu Akbar! Orang di sekitarnya hanya pakai koteka. Karena apa? Itulah Amerika itu ya. Di blok cepu, busang, minyak di Indonesia dikeruk semuanya oleh Amerika. Allahu Akbar! Mampus Amerika! Mampus Israel! Hancurkan Amerika! Mati Amerika! Mati Israel! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Wabillahi taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah sejenak kita dengarkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Secara ringkas ingin saya sampaikan, mudah-mudahan akan menambah semangat kita dalam menyampaikan kebenaran, dalam membela orang-orang yang tertindas, dalam menegakkan keadilan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man 'amila salihan fali anfusihim yamhadun. Shadaqallahul aliyyul azim. Artinya kurang lebih, barang siapa yang beramal saleh, pada hakikatnya dia telah mempersiapkan untuk diri mereka sendiri. Ikhwan dan akhwat sekalian, dunia ini dalam rangka persiapan untuk menjalani kehidupan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang mengingatkan kepada kita agar kehidupan kalian nanti baik di akhirat. Jangan sekali-kali kalian berbuat zalim. Innal zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim bakal menerima siksa yang sangat pedih. Kita menyaksikan dengan hati nurani kita banyak orang-orang zalim di muka bumi ini. Kita sekarang melihat bagaimana akhir kesudahan hidup mereka. Sebelum mereka mendapatkan siksa di akhirat, mereka telah mendapatkan siksa di dunia ini. Siapa yang tidak mengenal, tidak mendengar kabar tentang Ariel Sharon, bagaimana keadaan dia sekarang ini? Tidak hidup, tidak mati. Penguasa-penguasa Arab pun, penguasa-penguasa yang lain yang telah melakukan kezaliman, bagaimana akhir kehidupan mereka, bagaimana masa tua mereka. Karena itu tidak heran bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutuk mereka di dunia ini sebelum memberikan siksa kepada mereka di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita semua, bukan hanya orang zalim saja yang akan mendapatkan siksa Allah, namun juga yang menolong mereka, yang membela mereka, dan juga yang diam terhadap kezaliman mereka. Kita semua bersyukur bahwa kita tidak diam. Kita bangkit menentang kezaliman. Kita bangkit menentang ketidakadilan. Kita bangkit untuk memperjuangkan hak-hak orang-orang yang tertindas dimanapun mereka berada. Dan kami sekali-kali tidak ingin berbuat zalim. Kami tidak mengobarkan permusuhan kepada siapapun, aliran apapun, agama apapun. Kami hanya membela orang-orang yang tertindas. Kami ingin menegakkan keadilan. Kami ingin menegakkan persaudaraan. Kami ingin menekankan agar manusia dihormati hak-haknya. Karena itu, kita tadi banyak mendengar ucapan-ucapan labbaik ya Hussein. Untuk apa? Imam Hussein bukan manusia sembarangan. Dia adalah seorang imam. Dia yang diangkat oleh Rasulullah sebagai imam dan sebagai pemimpin para syuhada,
sebagai pemimpin penghuni surga, para pemuda penghuni surga. Imam Hussein telah mengajarkan kepada umat ini bagaimana berdiri menentang kezaliman walaupun dengan jumlah yang sangat sedikit. Karena itu kita ingin bersama-sama para syuhada, apalagi dengan Imam Hussein yang merupakan pemimpin para syuhada, dalam rangka kita mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Hussein sebagai contoh teladan kita, walaupun dengan jumlah yang sangat sedikit, ketika sedang sendirian pun Imam Hussein tidak lemah, Imam Hussein tidak menyerah, Imam Hussein tetap tegar, kemudian berteriak, apakah masih ada yang mau menolong kami? Apakah masih ada yang mau menegakkan kebenaran? Karena itu sepanjang masa orang-orang mukmin menjawab seruan Abu Abdullah Al-Husain, labbaik ya Husain. Sebelum itu, kenapa kita mengikuti Imam Hussein? Kenapa kita mengikuti para kekasih Allah? Karena Rasulullah yang memanggil kita untuk mengikuti mereka. Rasulullah yang mengajak kita, yang memerintahkan kita untuk mengikuti orang-orang bersih, mengikuti para imam yang menegakkan kebenaran. Kita sampaikan kepada Rasulullah, labbaik ya Rasulullah. Labbaik ya Rasulullah. Terakhir, ketahuilah ikhwan sekalian, demo semacam ini kita kumpul dalam rangka ingin menegakkan kebenaran, keadilan, mengajak kaum muslimin untuk bersatu, untuk mengetepikan, untuk menyingkirkan perbedaan pendapat yang ada. Marilah kita bersatu. Ini adalah ibadah yang sangat besar. Ini adalah amal ibadah yang sangat agung. Kita bersyukur, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan kita mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, dan kita selalu bersama-sama orang-orang yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Ya Rabbana ij'alna ma'as sadiqin. Ya Allah, jadikan kami semua bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang saleh, hamba-hamba pilihan-Mu ya Allah. Ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Senantiasa ikut hadir dalam Yaumul Quds, dan sampai sekarang saya merasakan beliau tetap berada di tempatnya yang dulu dia tinggal di situ. Beliau adalah Ustaz Segaf Al-Jufri dari Solo. Sudah tua, akan tetapi semangatnya membela dan demo Yaumul Quds sangat kuat. Oleh karena itu saudara sekalian, saya ingin memohon kepada kalian semua untuk tulus dan ikhlas membacakan suratul Fatihah. Kita hadiahkan pahalanya kepada ruh beliau dan juga kepada tokoh kita Al-Habib Abdul Qadir bin Syekh Asgaf ala niyatul qabul. Al-Fatihah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saudara sekalian, marilah kita tutup acara ini dengan doa wahdah, doa persatuan. Kita gandeng tangan masing-masing. Kita buktikan kepada musuh-musuh bahwa barisan umat Islam tidak akan pernah dapat dikoyak-koyak oleh para musuh. Amerika lah yang akan hancur, Israel lah yang akan hancur. Oleh karena itu mari kita bersama-sama membaca doa wahdah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Teriakkan suara yang keras. La ilaha illallah. Ilahan wahidan. Wa nahnu lahu muslimun. La ilaha illallah. Wa la na'budu illa iyyah. Mukhlisina lahuddin. Walau karihal musyrikun. La
Sunda walahul mulk walahul hamd yuhyi wa yumiit wa yumiit wa yuhyi wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Meminta kepada hadirin saudara-saudara sekalian, tinggalkanlah tempat ini dengan Women teratur. and children alike, Tinggalkanlah tempat ini dengan murdered tidak and massacred night after night. Jangan membuat kerusuhan While the dan so-called leaders of countries afar debated on who's wrong or Pertama, kita right, sampaikan terima kasih kepada segenap but their powerless words were in vain, and the bombs fell down like acid rain. But through the tears and the blood and the pain, you could still hear that voice through the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can